Kita memasuki minggu yang ketiga dalam kita berkebaktian. Puji Tuhan, apapun yang terjadi, situasinya, tetapi hari ini kita boleh berbakti kepada Tuhan. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan pujian, Ku nyanyikan cinta kasih Tuhanku. PPR 2 nomor 21, kita pujikan 2 kali. Ku nyanyikan cinta kasih Tuhan. Kasih Tuhanku selamanya, selamanya. Ku nyanyikan cinta kasih Tuhanku selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mulutku menyanyikan kasih setiamu, mulutku menyanyikan kasih setiamu. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudari untuk bangkit berdiri. Mari dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, hari ini kita bersama-sama sehati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pada pagi ini. Ibadah raya minggu ketiga bulan keluarga ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang di dalam diri Tuhan Yesus telah membentuk dan hadir di dalam keluarga. Turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari sekalian. Amin. Pembimbing ibadah dari surat Kolose pasal 3 ayat 16 berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin.
Ibu, bersama-sama kita akan pujikan lagu Satukanlah Hati Kami. Kita pujikan lagu ini untuk menguatkan kita semua bahwa kita adalah satu dengan yang lain dan saling mendukung. Satukanlah hati kami, kita pujikan lagu ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sama kita akan mendengarkan refleksi keluarga yang saling mendukung. Persilakan. Keluarga adalah sebuah tim, bergerak bersama, bertumbuh bersama. Pastikan di dalamnya tak ada kompetisi atau ambisi untuk saling menjatuhkan. Kemajuan yang seorang menjadi kegembiraan yang lain, dan kemenangan yang lain menjadi kebahagiaan bersama. Untuk mencapainya, kita harus sadar bahwa perjuangan menuju kemenangan adalah perjuangan bersama. Ketika ayah dan ibu berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, anak-anak menjadi pendukung yang paling menerima keadaan. Ketika anak-anak berjuang untuk masa depan, maka orang tua menjadi pembimbing dan pendukung yang bahkan rela mengorbankan kepentingannya sendiri. Di dalam keluarga, orang lain selalu lebih penting dibanding kita.
kebutuhannya, masalahnya, tujuan hidupnya, harapannya, kesenangannya adalah prioritas kita. Bila setiap anggota melakukannya, maka rasakan bagaimana keluarga akan menjadi semakin erat, hangat dan tumbuh bersama. Sesungguhnya kita tak perlu mencari dukungan dari keluarga lain. Cukuplah jika masing-masing anggota keluarga menjadi supporter utama satu sama lain. Temukan dalam diri mereka kepedulian, nasihat, dorongan yang positif. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Michael Salim. Kita akan menyiapkan hati dan seluruh keberadaan kita dengan pujian keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita pujikan lagu ini 2 kali. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, beribadahlah kepada-Nya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Keluarga yang mengasihi Tuhan beribadah kepada-Nya. Keluarga yang mengasihi Tuhan, beribadahlah kepada-Nya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah dirimu dari segala bentuk berhala. Kasihilah anak-anakmu, hormatilah orang tuamu, tunduklah kepada suamimu, bijaklah terhadap istrimu. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan, mari Bapak Ibu sekali lagi kita tundukkan kepala. Kita mohon hadirat Tuhan menyertai kita sehingga firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya waktu ini dalam pimpinan Tuhan. Tuhan menolong kami, buka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan masuk ke dalamnya. Dan biarlah dari sana, dari dalam hati kami, firman ini boleh terpancar di tengah-tengah keluarga kami, di dalam kehidupan kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan, hamba siap untuk Engkau pakai, seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani atau dari surat Ibrani
Kita akan membaca Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25 yang mendasari pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, silakan menyimak Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Masih di dalam bulan keluarga, tema kita pada pagi ini adalah keluarga yang saling mendukung. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak yang setuju bahwa di balik kesuksesan seorang suami ada istri di belakangnya. Betul? Begitu juga di balik pencapaian seorang istri ada suami yang luar biasa, yang mendukungnya, yang berada di belakangnya. Begitu juga kita percaya bahwa jika ada anak yang berhasil, jika anak-anak kita berhasil mencapai satu prestasi yang tinggi dalam hidupnya, maka peran orang tua pasti sangat besar di sana yang memberikan dukungan kepada anak-anak kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, inilah yang disebut sebagai keluarga yang menjadi support system. Support system di dalam keluarga. Keluarga sebagai sebuah support system. Keluarga sebagai sebuah sistem dukungan untuk mencapai yang namanya sukses. Sukses apapun juga Bapak Ibu, pencapaian-pencapaian apapun juga. Entahkah itu jabatan baru, entahkah itu bisnis yang berkembang, entahkah prestasi anak-anak kita yang meningkat, entahkah kelulusan anak-anak kita, apapun juga dalam pencapaian-pencapaian tersebut ada kontribusi dari anggota keluarga kita. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, inilah yang disebut keluarga sebagai sebuah support system. Nah, mengapa Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, keluarga itu harus menjadi sistem dukungan atau support system? Kita akan melihat Bapak Ibu dari firman yang sudah kita baca tadi, maka kita dapat mengetahui di situ, karena sesungguhnya Kristus sendiri, dikatakan firman Tuhan, dengan darahnya telah mengikat kita menjadi saudara satu sama lain. Perhatikan di dalam bacaan firman Tuhan ini didahului Bapak Ibu dengan satu pernyataan darah Kristus sebagai ikatan persaudaraan di antara kita. Ayat yang ke-19, Ibrani pasal 10 ayat ke-19. Ya. Dan selanjutnya dikatakan dengan Kristus sendiri sebagai kepala rumahnya. Ayat 21 Bapak Ibu. Kristus adalah kepala rumah Allah. Jadi firman Tuhan ini hendak mengatakan kepada kita bahwa di dalam rumah Allah itu kita semua orang-orang percaya, orang-orang beriman diikat dalam satu ikatan, yaitu darah Kristus yang saling memperhatikan, saling mendukung. Itulah dasarnya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau di dalam komunitas, di dalam persekutuan sudah begitu, maka apalagi ya, di dalam keluarga, senyata-nyatanya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, keponakan, dan lain sebagainya, maka tentu ikatan di dalam keluarga itu harus lebih kuat. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam persekutuan aja firman Tuhan mengatakan harus ada ikatan yang kuat oleh darah Kristus. Apalagi keluarga yang sudah dipersatukan oleh Allah Bapak Ibu. Maka ikatan itu harus lebih kuat lagi.
maka dukungan itu harus nyata di tengah-tengah keluarga. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, apa saja bentuk dukungan yang dapat kita berikan bagi keluarga kita. Tentu ada banyak bentuk dukungan yang bisa kita berikan. Tetapi melalui firman Tuhan ini setidak-tidaknya Bapak Ibu, ada 3 hal penting yang menjadi bentuk dukungan kita di tengah-tengah keluarga. Kita mau melihat secara singkat saja Bapak Ibu. Yang pertama-tama dikatakan bahwa dukungan yang dapat kita berikan untuk keluarga kita adalah saling memperhatikan. Ayat yang ke-24 tadi dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Apa artinya memperhatikan di sini Bapak Ibu? Memperhatikan di sini artinya satu sama lain itu mencari tahu, berusaha untuk tahu apa yang terjadi, apa yang dialami oleh anggota keluarga kita, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Ada perhatian kita. Kita kan bisa melihat ekspresi dari keluarga kita ya Bapak Ibu ya. Sehari-hari kita ketemu, pastinya kita tahu kalau dia sedang gembira, kita tahu kalau dia sedang susah hati, kita tahu kalau dia sedang ada beban dalam hidupnya, kita tahu. Dari ekspresi wajahnya, dari ucapannya kita tahu. Nah disitulah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kita harus hadir. Kita tanya, apakah kamu baik-baik saja? Adakah sesuatu yang membuat engkau susah? Ini artinya memberi perhatian. Mencari tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harapkan. Ini menunjukkan perhatian kita. Nah ini penting Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, ya, ada banyak hal yang bisa dialami oleh anak kita, oleh suami kita, oleh pasangan kita. Nah disitulah kita perlu untuk menunjukkan perhatian. Dengan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang diharapkan. Yang kedua, bentuk dukungan yang kedua adalah saling mendorong dalam kasih, dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Hendaknya satu sama lain saling menyatakan kasih dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perkataan, dan dalam tindakan. Ini artinya apa Bapak Ibu dan dikasih oleh jelas. Menunjukkan kasih ini artinya kita tidak mencela keluarga kita. Kita tidak mencerca mereka. Apalagi kita melakukan kejahatan, melakukan kekerasan kepada anggota keluarga kita. Kita semua setuju. Keluarga itu akan merasa nyaman, damai, penuh kasih. Keluarga itu akan menjadi tempat yang kondusif. Tempat di mana kita dapat bertumbuh bersama. Kalau di tengah-tengah kita ada kasih. Amin Bapak Ibu. Kalau semuanya sadar untuk saling mendorong satu sama lain di dalam kasih. Kadang-kadang keluarga sudah meninggalkan hal itu. Ada banyak hal yang membuat kita melupakan kasih yang mula-mula. Mari Bapak Ibu kita temukan kembali kasih itu untuk menjadi satu motivasi untuk saling mendorong supaya di tengah-tengah keluarga kita ada damai sejahtera. Yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan saling mendorong dalam pekerjaan baik. Ini artinya anggota-anggota keluarga itu harus dapat saling memotivasi, meneguhkan, membangkitkan semangat. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan ini. Satu pencapaian yang baik, prestasi yang baik, kemajuan yang baik, pelayanan yang baik. Harus saling mendorong dalam pekerjaan yang baik. Bukan menjadi penghambat, tapi menjadi pendorong. Dalam apapun juga. Dalam apapun. Termasuk juga di dalam pelayanan. Nah ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 bentuk dukungan yang bisa kita berikan di tengah-tengah keluarga kita. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah hanya itu manfaat sistem dukungan di dalam keluarga?
Tentu tidak, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang namanya sistem dukungan atau support system itu bukan hanya dalam suasana nyaman, bukan hanya ketika keluarga kita dalam keadaan baik-baik saja, tetapi yang namanya sistem dukungan itu justru harus nampak pada saat anggota keluarga kita jatuh. Itu yang paling penting. Pada saat anggota keluarga kita jatuh, maka support itu harus penuh. Dukungan yang setulusnya itu dari semua anggota harus diberikan. Justru ketika dalam keadaan sulit. Bukan dalam keadaan enak-enak atau baik-baik atau nyaman saja. Kalau itu mah gampang. Tetapi justru ketika dalam keadaan sulit, Bapak Ibu dan Saudara dikasih, maka disitulah keluarga sebagai sebuah sistem dukungan harus betul-betul nampak. Harus betul-betul nyata. Galatia pasal 6 ayat 2 mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah. Firman Tuhan ini tidak menunjukkan kepada kita Bapak Ibu bahwa kita semua anggota keluarga satu sama lain itu bertanggung jawab atas setiap persoalan, atas setiap masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang namanya sebagai keluarga Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas tangan. Kita tidak bisa cuek. Kita tidak bisa acuh terhadap persoalan-persoalan yang menimpa di tengah-tengah keluarga kita. Kita tidak bisa seperti itu. Kita harus bertanggung jawab. Walaupun tingkat tanggung jawab itu macam-macam Bapak Ibu. Namun setidak-tidaknya kita dipanggil untuk peduli. Untuk ikut serta memikul beban satu sama lain. Itulah bertolong-tolongan menanggung beban di tengah-tengah keluarga. Yang namanya sikap tidak peduli, sikap tidak mau repot, sikap merasa terganggu, sikap menjauhi, itu bukan hanya akan memperumit masalah. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Itu melawan hukum Kristus. Jadi kalau kita tidak dapat menjadi sistem dukungan di tengah-tengah keluarga, maka firman Tuhan sudah tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga. Kita melawan hukum Kristus. Nah Bapak Ibu, bagaimana sekarang? Bagaimana kita bisa memberikan dukungan untuk menolong saudara-saudari kita? Saya mengajak kita untuk melihat ayat 25 bagian B Bapak Ibu. 25 bagian B di sana dikatakan, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jelas di sini yang namanya support yang dibutuhkan dalam masa-masa yang sukar tadi itu adalah dalam bentuk nasihat. Dalam bentuk nasihat, dalam bentuk masukan-masukan, dalam bentuk saran-saran kita, bahkan koreksi. Bagaimana dengan kritik? Boleh nggak kritik? Boleh. Yang namanya kritik, kalau itu kritik membangun, kalau kritik itu melecut kita untuk lebih baik lagi, maka itu bisa kita lakukan, boleh kita lakukan. Tetapi ingat, ada catatannya Bapak Ibu. Catatannya ayat 24 tadi, ya, bahwa kita lakukan itu di dalam kasih. Kalau dalam versi Galatia pasal 6 ayat 1 dikatakan, kalaupun seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, saling menjaga dirimu supaya sambil menjaga dirimu supaya kamu jangan kena pencobaan. Memimpin dalam kasih, memimpin dalam roh lemah lembut. Artinya motivasi kita betul-betul tulus untuk kebaikan. Bukan untuk mencelah kritik kita itu. Bukan untuk memojokkan. Tetapi untuk membantu dia melihat dengan cara baru. Untuk dapat menemukan satu kebenaran yang membebaskan mereka. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain,
kita juga mengakui bahwa kebanyakan orang merasa lelah. Kita mungkin merasakan lelah, habis energi, ketika masalah-masalah yang dihadapi saudara-saudari kita itu adalah masalah yang berulang-ulang. Kegagalan terus-menerus akibat kecerobohannya sendiri. Atau kejatuhannya oleh karena kedegilan hatinya. Oleh karena kesalahan mereka sendiri. Nah, banyak orang Bapak Ibu kemudian menjadi lelah, kemudian malas. Karena merasa bahwa percuma didukung. Sia-sia mendukung. Jatuh lagi dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, kita tidak bisa menolak dari tuntutan firman Tuhan ini. Kita nggak bisa menolak. Karena itu adalah tugas kita sebagai saudara, sebagai saudari, sebagai keluarga untuk mengempower mereka supaya mereka bangkit kembali. Oh, ini banyak contohnya Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak contoh anggota-anggota keluarga yang terjerat narkoba, yang jatuh pada alkoholik, jatuh dalam perjinahan, keterpurukan ekonomi dan lain-lain, kehidupan mereka dipulihkan kembali. Oleh karena apa? Oleh karena adanya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Oleh karena ada dukungan dari keluarga mereka, ada bimbingan, ada kekuatan yang diberikan oleh anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga sebagai support system itu memang sangat penting dan sangat terbukti Bapak Ibu akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari di tengah-tengah kita menghayati bulan keluarga ini, ya, kita ingat bahwa kita ini adalah pendukung utama di dalam keluarga kita. Mari kita setia untuk dapat menjadi pendukung utama di tengah-tengah keluarga kita. Baik dalam situasi yang lancar, dalam situasi yang aman, situasi yang nyaman-nyaman saja, tanpa badai, maupun di dalam situasi yang sukar sekalipun. Keluarga itu adalah kepanjangan tangan Tuhan Bapak Ibu untuk menjagai kita. Untuk menuntun kita dan membawa kita menuju kepada puncak kehidupan. Untuk dapat melewati lembah kelam kehidupan. Mari kita hayati ini semua Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang saling mendukung di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, kami mohon Engkau meteraikan di dalam hati kami. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah berbagai himpitan dan kesulitan hidup, di tengah-tengah persoalan, kami diingatkan untuk saling mendukung, untuk dapat menjadi support system. Keluarga menjadi sistem dukungan. Karena itulah yang akan memberikan kepada kami kemampuan. Itulah yang akan memberi kekuatan. Itulah yang akan mengempower kami Tuhan. Untuk dapat keluar dari berbagai kesulitan. Dan dapat menggapai pencapaian-pencapaian yang baik dalam hidup ini. Kami membutuhkan satu sama lain Tuhan. Oleh karena itu tolong ingatkan kami. Untuk setia di tengah-tengah keluarga menjadi dukungan satu sama lain. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah ibadah ini kami juga boleh membawa persembahan kami Tuhan. Kami berdoa agar persembahan yang kami bawa kepada Tuhan, Tuhan terima itu. Biarlah itu semua dapat dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Menanggapi firman Tuhan sekaligus menyiapkan hati kita memasuki doa syafaat, kita akan bersama-sama pujikan Kurasa Bahagia, PPR 2398. Kita pujikan ayat pertama, ketiga, dan keempat. Kurasa Bahagia.
karena Yesus Tuhanku, pemimpin hidupku, walau badai menyerbu. Kurasa bahagia. Bahagia sejahtera dalam bimbingan Bapa yang bijaksana. Ini ku rasakan bahagia sejahtera di dalam bimbingan Bapa yang bijaksana. Semua pekerjaan tak akan sia-sia. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita satukan hati, kita tengadakan jiwa kita kepada Tuhan, sumber pertolongan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, yang kami imani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena di tengah-tengah peribadahan ini kami boleh bersama-sama bersujud di hadapan Tuhan, menyatakan kelemahan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan kami ketika kami berhadapan dengan berbagai persoalan. Kami mau menengadakan hati kami kepadamu dan kami hanya beriman kepada Engkau yang sanggup menolong kami. Oleh karenanya saat ini di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mendoakan untuk saudara-saudari kami yang sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka. Tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kasih kesembuhan menjamah bagian-bagian lemah tubuh mereka.
sehingga mereka disembuhkan Tuhan. Biarlah hati mereka penuh dengan syukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan dan penghidupan jemaat Tuhan, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kami, apapun yang menjadi doa, pengharapan di tengah-tengah keluarga-keluarga kami. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan dan Tuhan menolong. Kami berdoa agar setiap jemaat-Mu boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman dan kerohanian. Melalui berbagai peristiwa hidup ini Tuhan, mereka boleh semakin dikuatkan, diteguhkan imannya untuk tidak mengandalkan diri sendiri, untuk dapat meninggalkan kekhawatiran dan percaya penuh pada kasih dan kuasa Tuhan yang sanggup menolong mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pandemi virus corona COVID-19 yang sampai sekarang ini belum berakhir. Berbagai upaya masih terus dilakukan. Kami mendoakan untuk setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami, oleh mereka yang berjuang di garis depan untuk mengatasi, untuk menolong orang-orang yang sakit, yang terpapar. Mendoakan untuk para dokter, para tenaga medis, tenaga kesehatan, sukarelawan-sukarelawan. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan pakai tangan mereka untuk menjadi alat Tuhan menyembuhkan mereka. Kami mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang berprofesi sebagai dokter, yang mereka juga secara langsung berada di garis depan merawat, mengobati pasien COVID-19. Biarlah Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka dari terpaparnya virus ini. Berikan kesehatan yang prima kepada mereka dan seluruh keluarga mereka. Kami juga mendoakan untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dimanapun juga, yang juga banyak terlibat di dalam berbagai kegiatan yang mengandung resiko tinggi terpaparnya virus ini. Kami mohon dimanapun mereka bekerja, dimanapun mereka melayani, Tuhan jaga dan peliharakan di dalam kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka senantiasa sehat, mereka dapat melayani jemaat-jemaat mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk gereja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk berbagai pelayanan yang sangat terbatas yang bisa kami lakukan. Tetapi biarlah Tuhan ini semua tidak mengurangi semangat kami, tidak mengurangi kesungguhan hati kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk tidak mengurangi cinta kami kepada Tuhan. Kami terus Tuhan akan beribadah dan berbakti kepadamu. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk Kabupaten Pati ini. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menjagai, Tuhan senantiasa melindungi, agar Kabupaten Pati selalu dalam keadaan kondusif. Kami juga berdoa untuk pandemi ini, biarlah Kabupaten Pati ini dijauhkan, dihindarkan, atau kami memohon agar seminimal mungkin Tuhan terdampak dari pandemi ini. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru doa dan permohonan kami. Kami mohon dengarkan dan kabulkanlah. Karena kami naikkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan tengadahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai kita dan keluarga kita dari segala bencana, dari segala penyakit dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Silakan duduk kembali, kebaktian selesai, saat teduh untuk Bapak, Ibu, dan Saudara.